wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Rekan-rekan sekalian, marilah kita mulai pengajian kita ini sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung. Kemudian segera bisa kita laksanakan. Kita masih membahas mengenai bab wudu, ya, pelaksanaan mengenai tata cara berwudu, yaitu mengenai kemakruhan wudu. Kita buka ini share screen-nya. Nah, ini yang kita baca yaitu nomor 6, as-sadisu. Jadi min makruhatil wudu, dari termasuk kemakruhan wudu yang nomor 6 itu adalah al-isti'anatu biman yaghsiru lahu biman yughsaru lahu a'dha'un min ghairi udhrin. Jadi termasuk min makruhatil wudu itu adalah meminta tolong kepada orang yang membasuh a'dha'an, ya. Yaghsiru a'dha'an min ghairi udhrin. Biman yaghsiru lahu a'dha'an min ghairi udhrin. Meminta tolong kepada orang agar dia membasuhkan anggota badannya dengan tanpa uzur, dengan tanpa satu alasan. Li'anna fihi nau'an minat takabburi. Karena di dalam seperti itu, meminta tolong seperti itu ada sedikit dari sikap sombong, ya. Sikap sombong, kurang tawadhu, ya. Al-munafil ubudiyati, yang menafikan atau bertentangan dengan ubudiyah. Ubudiyah itu kan harus menyembah kepada Allah, artinya harus tawadhu. Tetapi ketika dia itu berwudu tapi sengaja supaya dia disirami oleh orang lain wudunya, itu ini ada kisah dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Itu ada seorang anak raja mondok. Kemudian dia ketika wudu itu tangannya, kakinya itu dibasuh sama pembantunya. Dia hanya duduk aja. Nah, ini kemudian ditegur sama gurunya bahwa tidak selayaknya seorang itu ketika melaksanakan ibadah seperti itu. Jadi dia harus ada bentuk usaha untuk melaksanakan ibadah tadi. Kemudian yang nomor 7, al-as-sabi'u al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsaki lis-shaimi khasyata ayasbiqahu al-ma' ila halaqi fayuf sidu saumahu. Al-mubalaghatu itu berlebih-lebihan dalam berkumur atau menghisap air hidung. Maksudnya membersihkan hidung dengan air itu terlalu berlebih-lebihan bagi orang yang berpuasa. Dikhawatirkan khasyata ayasbiqahu, dikhawatirkan akan masuknya air ke dalam tenggorokannya dengan tanpa terkendali sehingga merusakkan puasanya. Ini dalilnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baligh fil istinsaki illa antakuna shaiman, dan bersungguh-sungguhlah dalam
menghisap air hidung kecuali apabila kamu adalah seorang yang berpuasa. Waktu kosu dan dikiaskan alamat madatu berkumur, dikiaskan kepada istinsak, kepada membersihkan air hidung. Karena apa? Karena berkumur-kumur itu lebih memungkinkan, lebih berpotensi untuk membatalkan puasa. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan melanjutkan kepada bab berikutnya, yaitu nawaqidul wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah kullu bayan taqidul wudu bi khamsati asya. Menjadi batal, wudu menjadi batal sebab 5 perkara. Al-awalu kullu ma kharaja min ahadis sabilaini min baulin aw ghaitin aw damin aw rihin. Itu sesuatu yang keluar dari jalur depan dan jalur belakang, atau salah satu dari keduanya, baik itu berupa air kencing atau kotoran atau darah atau angin. Jadi ini yang keluar dari semua yang keluar dari kedua jalan itu membatalkan wudu. Dalilnya qala Ta'ala bersabda Allah, berfirman Allah, au jaa ahadum minkum minal ghaid. Au jaa ahadum, atau kalian datang dari buang hajat. Surat An-Nisa ayat 42. Ai makan qadail hajat. Artinya Anda dari untuk buang, artinya berbuang hajat. Waqad qadha hajatahu min tabarruzin aw tabawulin. Dan dia telah membuang hajatnya, baik itu BAB, buang air besar, ataupun buang air kecil. Kemudian al-ghaid wal makanul munkhafid. Asli dari kata al-ghaid itu adalah makan yang tempat yang apa namanya, yang agak ke bawah gitu. Tempat yang agak ke bawah, bukan agak naik tapi agak ke bawah, agak ledokan gitu. Biasanya orang-orang dulu kalau buang air di tempat seperti itu, sebelum banyak populer konsep WC yang kita kenal sekarang ini. Wa fi mithlilan tuqdu al-hajatu ghaliban wa adatan, dan seperti tempat seperti itulah biasanya orang buang hajat pada umumnya dan pada kebiasaannya. Warawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah bersabda, la tikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Tidaklah Allah menerima salat ahadikum, salat kalian, idza ahdatsa, ketika dia itu mengalami hadas, hatta yatawaddo, sehingga dia itu faqala rajulun min ahli hadrimaut min ahli hadrimaut. Lalu berkata seorang dari ahli Hadramaut. Hadramaut itu Yaman. Mal hadatsu ya Abu Hurairah. Apa itu hadas ya Abu Hurairah? Qala fusaun au duratun. Jadi buang air atau kentut maksudnya. Jadi itu yang menyebabkan orang itu batal wudunya, yaitu hadas kecil. Wa qisala ma dzukira kullu kharijin minal qubli wad dubur walau kana tahiran. Dan dikiaskan, ini termasuk hukum kias ya. Hukum kias dikiaskan dari apa yang disebutkan tadi, setiap sesuatu yang keluar baik dari jalan depan ataupun jalan belakang. Walaupun itu sesuatu yang suci,
seperti air mani ya. Itu kan suci. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah itu tetap membatalkan wudu. Kemudian yang asani yang kedua, an-naumu ghairal mutamakin, yaitu tidur ghairal mutamakin dengan tanpa duduk yang apa namanya yang solid ya, duduk yang pas. Wa tamakkunu, ataupun duduk mutamakin, duduk yang rapat itu bagaimana? Duduk yang rapat maksudnya. Maksudnya itu dia duduk dengan rapat. Makanya di sini menurut ulama Syafi'iyah yang membatalkan wudunya itu bukan tidurnya, tetapi justru duduknya. Jadi ketika dia duduk, kemudian dia ketika dia tidur, tapi duduknya itu duduk yang tidak rapat, pantatnya tidak rapat. Wa tamakkunu, adapun tamakkun itu ayakuna jalisan wa maq'adatuhu multasi qotun bil ardi. Yang artinya duduk dengan rapat itu ketika dia duduk dan tempat duduknya atau anggota duduknya itu semuanya tertempel ke bumi, ke lantai. Wa ghairul mutamakin ayyakuna hunaka tajafun bainal maq'adatihi wal ard. Adapun orang yang tidurnya tidak rapat itu adalah ketika di sela-sela antara tempat dia duduk, antara anggota dia duduk, yaitu pantatnya dengan lantai itu ada apa namanya, ada ruang, ada penyela. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama falyatawaddo. Rasulullah bersabda, man nama, siapa yang tidur, falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Ini ulama Syafi'iyah menafsirkan ini tidur yang apa namanya, yang pantatnya itu tidak rapat. Wa amma man nama, walaupun itu juga khilaf antara ulama, tapi menurut mazhab Syafi'iyah seperti itu. Yang membatalkan bukan tidurnya, tapi justru kondisi dia duduk dalam keadaan tidur. Wa amma man nama, adapun orang yang tidur ala hayatil mutamakkini, dengan tingkah ataupun dengan kondisi dia itu apa namanya solid duduknya, fala yang wudu'ahu, maka tidak membatalkan wudunya. Li'annahu yash'uru bima yakhruju minhu, karena dia merasakan apa yang keluar dari anggota, dari jalan tadi, anggota tubuh yang untuk mengeluarkan sesuatu dari depan ataupun dari belakang. Dalilnya apa? Wadalla ala hadza ma rawahu Muslim. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Anas radhiyallahu anhu qala uqimatis sholatu wan nabiyyu yunaji rajulan. Uqimat dikomati, didirikan as-sholatu, sholat, wan nabiyyu, padahal nabi wa yunaji rajulan masih mojok berbincang-bincang dengan seseorang. Falam yazal yunaji hatta nama ashabu. Lalu saking lamanya beliau berbincang-bincang dengan orang tadi sehingga para jamaah itu pada tertidur. Suma ja'a fa shalla bihim. Lalu Rasulullah selesai datang, mereka sudah tidur, kemudian dibangunkan dan diajak sholat. Yunaji, mana yunaji tahdatsu ma'hu al-infiratin. Jadi yunaji itu artinya munajat, bermunajat itu berduaan sama seseorang, berdiskusi untuk membahas sesuatu. Sehingga tidak ada orang yang mendengar. Jadi lama Rasulullah itu berbicara sama orang itu sehingga para jamaah yang di masjid itu nunggu ketiduran. Nah, ketika Rasulullah kembali ke masjid, Rasulullah tidak menyuruh wudu. Ayo langsung sholat aja. Nah, ini pemahaman para ulama dari hadis ini berarti mereka tidur dalam keadaan duduk. Jadi orang kalau duduk itu kan aman gitu. Jadi
Wa anhu aidon, dan diriwayatkan dari Abu Dawud juga, qala kana ashabu Rasulullah yanamuna tsumma yusalluna wa la yatawaddaun. Ini hadis Bukhari, bahwa sahabat Rasulullah ketika itu pada yanamuna tidur, tsumma yusalluna, lalu mereka pada sholat wa la yatawaddaun, dan tidak wudu. Ini jelas sekali mereka sholat tanpa wudu. Nah, ini menunjukkan bahwa tidur itu tidak membatalkan wudu, tapi karena duduknya. Wa wadihun annahum namu jalisina ala hayati tamakkun, dan jelas bahwa mereka itu tidur sambil duduk sehingga tempat duduknya itu rapat, anggota tubuh untuk duduknya itu rapat. Dan hum kanu fil masjid yantadiruna shalah, karena mereka itu di masjid menunggu sholat. Wala amalin ayak to'a, wala amalin, dan mereka berharap ayak to'a hadithahu fajatan, dan mereka berharap segera Rasulullah segera menghentikan pembicaranya dengan orang tadi lalu sholat bersama. Kemudian juga ada hadis lain yang enggak disebutkan dalam kitab ini, juga ada kata-kata hadis al-ainu wika'us sahi. Jadi ada hadis yang bunyinya, ini juga disebutkan dalam beberapa kitab lain itu, bahwa mata itu adalah pengendali jalan belakang. Jadi mata itu pengendali jalan belakang. Ketika mata itu tidur berarti jalan belakang tidak bisa dikendalikan, sehingga menyebabkan keluar sesuatu tidak dirasa, dan itulah yang membatalkan wudu. Jadi bukan tidurnya, tapi karena keluarnya sesuatu, potensi keluarnya sesuatu dari kedua jalan tadi. Itu adalah yang kedua. Kemudian as-salis yang ketiga adalah zawalul akli, hilangnya akal. Bisa keren karena mabuk, atau imain, atau karena koma, au marodin, atau karena sakit, au jununin, atau karena gila. Jadi orang yang hilang akalnya itu batal wudunya. Li'anal insana idza intabaha, ya. Idza intabaha syai'un min dzalika kana hadza madzinatun ayakhruja minu syai'un min ghairi ayyashur. Karena manusia ketika dia intabahu syai'un min dzalik. Ketika manusia itu mengalami sesuatu dari tadi itu, dari mabuk, kemudian koma, atau sakit, atau gila, itu karena hadza madzinatu ayakhruja minu syai'un, itu menjadi berpotensi keluarnya sesuatu dari dia tanpa dia terasa, min ghairi ayyashur, tanpa dia merasakannya. Kemudian waqiyasan ala naumi, lalu dikiaskan dengan tidur. Dan nahu ablagu minhu fi ma'nahu, karena tidur itu lebih kuat maknanya daripada tidak punya akal. Kalau tidur tadi aja batal apabila dia duduknya tidak dalam kondisi yang solid. Berarti juga ini orang-orang yang gila atau mabuk tadi atau koma ini juga sama. Itu yang ketiga. Kemudian ar-rabi'u yang keempat adalah zawalul akli. Lamsur rajuli zaujatahu. Jadi bersentuhan seorang laki-laki zaujatahu kepada istrinya, awil mar'atal ajnabiyata, ataupun orang perempuan asing, min ghairi ha'il. Asing itu maksudnya bukan mahramnya, bukan mahram yang abadi. Jadi ketika ini mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah itu suami menyentuh istrinya itu membatalkan wudu. Ya.
Suami menyentuh istrinya membatalkan wudu. Begitu juga menyentuh perempuan asing yang bukan istrinya, apalagi wong istrinya aja membatalkan wudu. Fa innahu yantaqidu wudu'ahu wa wudu'aha. Jadi bersentuhan tadi ini menurut beberapa referensi itu bersentuhannya harus dengan kulit. Jadi harus antar kulit, baik kulit tangan ataupun kulit lainnya. Kalau bersentuhannya misalkan kukunya atau giginya atau rambutnya itu enggak membatalkan, tapi karena lames itu pekerjaan yang terkait dengan kulit. Wal ajnabiyatu, adapun perempuan asing itu siapa? Yang batal dua-duanya. Yang batal ya suaminya, ya perempuannya. Yang menyentuh dan yang disentuh. Wal ajnabiyatu, adapun orang yang asing itu ya kullu imratin yahillu lahu zawaju ya. Perempuan yang boleh dinikahi itu namanya ajnabiyah. Perempuan asing. Kalau tersentuhan ini membatalkan wudu. Qala Allah Ta'ala fi bayani mujibatil wudu, dalam bab yang mewajibkan wudu, wa aula mastumun nisa, atau kamu bersentuhan dengan perempuan, aila mastum, artinya kalian bersenggolan, kama fi qiraatin mutawatiratin, karena sebagaimana qiraat mutawatir. Dalam madzhab Syafi'i, la mastumun nisa, nisa ini artinya perempuan, ya. Kemudian kenapa kok kalau yang muhrim, yang mahram ya, yang mahram itu atau muhrimnya, perempuan yang muharram yang diharamkan dinikahi itu kok tidak membatalkan? Ini dikategorikan yaitu perempuan yang tidak membatalkan itu perempuan yang selamanya menjadi mahram. Artinya yang selamanya enggak boleh dinikahi. Contohnya ibunya, adiknya, atau suami bapaknya, suami ibunya, istri bapaknya kalau orangnya laki-laki. Orang-orang seperti itu tidak membatalkan wudu. Alasannya apa? Alasannya karena tidak ada madinatul hawa. Ini menurut kaul qadim ya. Qaul qadim ini yang membatalkan wudu. Kalau menurut qaul jadid itu malah semua perempuan membatalkan wudu. Menurut madzhab Syafi'i yang qaul baru itu. Siapapun. Jadi bersentuhan, karena apa? Karena Al-Qur'an menggunakan kata an-nisa. An-nisa itu tidak ada pembedaan antara mahram atau muhrim atau mahramnya atau muhrim atau bukan muhrim, semua perempuan. Cuma dalam qaul qadim itu diperinci, ada perempuan yang selamanya jadi muhrim yang diharap atau muharram, perempuan apa istri membatalkan, karena istri ini tidak orang muhrim, istri ini muhrim yang tidak abadi. Jadi kalau misalkan orang itu bercerai kan sudah bukan istrinya lagi, sudah orang asing. Karena itu ini alasan madzhab Syafi'i. Banyak yang tanya, lu gimana? Wong disentuh aja boleh kok wudu kok membatalkan? Ini banyak orang yang janggal. Dia tidak tahu bahwa dalam madzhab Syafi'i itu sangat hati-hati. Madzhab Syafi'i sangat hati-hati. Jadi perempuan aslinya malah kalau menurut madzhab Syafi'i aslinya malah mutlak, perempuan semuanya tuh disentuh pokoknya membatalkan wudu. Karena ayatnya aula mastumun nisa. Nah, tetapi kemudian dalam qaul qadim itu dikecualikan, yaitu mereka orang-orang yang muhrim abadi, yang selamanya menjadi muhrimnya. Jadi tidak ada mantan. Gambarnya tidak ada mantan. Contohnya ibu itu kan nggak ada mantan ibu. Adik juga nggak ada mantan adik. Kakak nggak ada mantan kakak. Orang-orang seperti ini itu yang selamanya atau yang tidak membatalkan wudu. Kalau yang ada mantannya ya masih wudu. Istri termasuk. Kemudian al-khamisu yang kelima adalah masul farji. Min nafsihi au min ghairihi kubulan au duburan. Jadi menyentuh alat kelamin. Alat kelaminnya diri sendiri atau alat kelaminnya orang lain. Baik alat kelamin faraj itu artinya
artinya dalam bahasa Arab faraj itu artinya apa? Lobang atau tempat keluar, itu faraj. Jadi itu ada depan ada belakang, itu kan bibnil kaf yang apa telapak tangan dalam ataupun wal asal dengan tanpa penghalang itu membatalkan wudhu. Baik berlaku untuk laki-laki atau perempuan. Ini berlaku. Ini memang khilaf. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan bahwa seperti itu. Karena apa? Ada dua hadis sebetulnya. Hadis yang pertama itu mengatakan, Rasulullah mengatakan enggak apa-apa itu kan mananya ya. Innama huwa bid'atun minka, kata Rasulullah dalam hadis tadi. Itu bahwa itu sebetulnya bagian dari anggota badanmu. Ini contoh kalau dalam usul fikih itu contoh hadis ahadi bisa dijadikan hujjah. Ya, hadis yang diriwayatkan bisa dijadikan hujjah dan dipakai oleh mazhab. Jadi yang pertama itu ada statement dari Rasulullah mengatakan bahwa itu kan anggota badanmu, enggak apa-apa. Terus kemudian ada hadis yang kedua. Kalau enggak salah diriwayatkan oleh Busrah mungkin ya. Seingat saya namanya sahabat itu. Dia mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa menyentuh zakarnya, ini untuk orang laki-laki, falyatawaddo, maka hendaknya dia wudu. Nah, hadis ini kontroversial karena bertentangan dengan hadis yang pertama. Jadi kontradiksi, yang pertama mengatakan itu anggota badan biasa, yang kedua mengatakan siapa yang menyentuh zakarnya atau alat kelaminnya maka wudu. Nah, dalam hukum Islam itu satu prinsip yang tidak boleh, yang harus kita yakini, itu tidak ada satu kontradiksi dalam hukum. Jadi dalam hukum Islam itu kita tidak boleh punya keyakinan bahwa ada kontradiksi. Ini kan kontradiksi lahirnya. Satunya mengatakan tidak membatalkan wudu, satunya mengatakan membatalkan. Ini kemudian para ulama mana dua hadis ini. Ulama Syafi'iyah lebih cenderung untuk mengatakan bahwa hadis yang kedua ini menasah yang pertama. Karena setelah diteliti ternyata rawi yang kedua ini, rawinya masuk Islamnya itu akhir-akhir. Jadi belakangan dia baru masuk Islam. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa hadis yang kedua inilah yang kuat. Imam Syafi'i menyimpulkan bahwa hadis yang kedua ini yang kuat dan dipakai. Makanya akhirnya mazhab Syafi'i mengatakan barang siapa menyentuh anggota kelaminnya, dia batal wudunya. Karena menyentuh massa itu menyentuh dengan di dalam telapak tangan ataupun jemari. Itu landasan yang dipakai. Mengapa mazhab Syafi'i mengatakan bahwa menyentuh kelamin itu membatalkan wudu. Al-umur lati sampai di sini saya kira ya. Nanti kita akan baca di pertemuan mendatang, yaitu apa-apa yang menjadi syarat wudu. Demikian kira-kira, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Silakan kalau ada yang tanya ya bisa ditulis di chat. Ada yang tanya itu bagaimana menjelaskan kepada seorang mu'alaf yang bertanya kenapa yang diwudukan itu wajah kita, sementara kentut itu di bokong kita. Ini pertanyaan yang bisa menjawab biasanya orang yang sudah mendalami agama ya. Jadi mengetahui. Jadi dalam agama itu gini. Dalam agama itu ada ajaran agama yang logis. Logis itu artinya bisa kita logikakan. Contohnya apa? Orang dilarang minum khamr, ini logis. Karena khamr itu kan memabukkan kan, iya kan? Jadi sehingga pantas saja kalau itu diharamkan oleh agama. Orang dilarang mencuri. Ya pantas saja kalau dilarang agama kan itu merampas hak orang lain tanpa dengan hak. Ini namanya logis. Orang dianjurkan untuk sedekah, zakat, karena cocoklah bukan punya pendapatan yang cukup, kenapa tidak berzakat? Ini. Lalu ada ajaran agama yang itu tidak logis. Itu nggak harus dipaksakan untuk menjadi logis. Contohnya ini, yang pertama itu yang
sesuatu yang tidak logis itu adalah hitungan-hitungan dalam agama. Pernah kami singgung sebelumnya ya. Jadi angka-angka dalam agama itu. Seperti sholat kenapa 4 rakaat. Duhur 4 rakaat, kenapa asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat, kenapa sholat hanya 5 kali. Kenapa wudhu 3 kali. Kemudian kenapa subuh 2 rakaat. Angka-angka ini itu adalah tidak logis. Bahasa fikihnya itu nama abudiyah atau tauqifiyah. Jadi semata itu ibadah. Semata dari Allah. Jadi kita nggak bisa mencari rahasianya. Paling kita hanya bisa mengira-ngira, tapi belum tentu gitu loh, belum tentu benar. Contohnya lagi, yang sering orang salah itu justru larangan memakan daging babi atau daging anjing. Ini kenapa kok dilarang? Nah, ada orang yang mencoba menjawabnya dengan begini, wah karena daging babi itu mengandung cacing pita. Berarti dia mencoba untuk menjawab hukum Islam dengan logika. Dicarikan logikanya. Lalu nanti orangnya membantah, loh tetangga saya itu Cina, dia makan babi terus, nggak kena cacing pita, malah sehat-sehat. Gimana? Nah itu yang karena ini, jadi dia tidak tahu mana yang harus dijawab secara logika dan tidak. Harusnya ya seperti larangan daging babi dan anjing itu ya nggak logis. Pokoknya agama kita melarang. Seperti kenapa kita sholat 4 rakaat? Ya karena kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat 4 rakaat. Jadi nggak perlu kita logikakan. Ini sama. Ketika wudhu tadi, kenapa yang dibasuh kok wajahnya, bukan pantatnya? Jadi karena perintahnya Al-Quran itu ya faghsulu wujuhakum, basuhlah mukamu, lalu tanganmu. Jadi ini adalah alasan daripada tidak. Jadi bukan yang menentukan, bukan akal, tapi itu perintah dari Allah. Nah kemudian kadang-kadang kita mencoba untuk mencari hikmahnya. Ini bukan alasan ya, tapi hikmah. Oh kenapa wajah? Karena wajah itu adalah yang sering digunakan untuk ketemu orang, mengenali orang. Makanya ya wajar saja kalau tiap hari harus dibasuh 5 kali. Supaya tidak ada kotoran dan mencerminkan. Dan kemudian juga ada lagi yang mencari hikmahnya. Oh ternyata gara-gara membasuh wajah ini ternyata menimbulkan satu cahaya di wajahnya, satu aura, dan orang-orang yang berwudu itu ada cahaya di mukanya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah itu sesuatu yang tidak logis, yang ta'abudiyah dari Allah. Jadi kita hanya mengira-ngira. Kemudian untuk kentut itu kenapa apa yang dibasuh ini memang ada madhab Hanafi itu orang kentut harus istinja seperti kita buang air. Itu ya jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Lalu ada pertanyaan kedua, bagaimana hukum menahan kentut ketika sholat? Prinsipnya begini. Prinsipnya semua tindakan yang mengganggu kekhusyuan sholat itu makruh. Ya tidak hanya menahan kentut. Semua perkara yang menjadikan sholat kita itu kekhusyuannya terganggu, itu menahan kentut. Makanya para ulama mengatakan sholat dalam kondisi sangat ngantuk itu makruh. Sholat dalam kondisi sangat kekenyangan itu makruh. Terlalu lapar juga makruh. Makanya ada hadis mengatakan idza ta'aradul isya wal asya quddimal asya. Kalau ada makan malam dengan sholat isya itu kok bertabrakan, dulukan makan malam kata Rasulullah. Jadi jangan dulukan sholatnya, karena Anda sholat nggak khusyuk, wah tadi makanannya gimana ya, baunya kok sampai di sini. Jadi Anda nggak khusyuk, makanya disuruh makan dulu. Untuk itu prinsipnya ya. Makanya dalam kitab-kitab itu menahan buang air, menahan kencing, menahan buang air, menahan kentut itu hukumnya makruh. Jadi oleh karena itu sebelum sholat tuh lepaskan semuanya ya. Lepaskan semuanya, tidak ada beban. Kemudian kalau lapar makan dulu. Kemudian juga makanya juga para ulama mengatakan sholat di tempat yang ramai itu makruh. Anda sholat di tengah pasar, sengaja sholat di tengah pasar itu ramai. Makanya cari masjid. Masjid itu juga disunahkan untuk kondisi yang tenang ya, tidak ada keributan di masjid, itu yang dianjurkan sehingga bisa mewujudkan terciptanya kekhusyuan dalam sholat. Tapi kalau kondisinya itu mengganggu kekhusyuan sholat, inilah yang
menjadikan ibadah kita makruh. Semuanya, jadi tidak hanya itu ya, tidak hanya itu, banyak sekali. Makanya juga kalau sholat di terminal itu juga jangan jangan mepet bis mau jalan. Jadi ya sholat yang tenang. Kalau jalan aja kalau bisa. Nanti kalau kondisi kamu bisa kendaraan itu juga sahabat mau berangkat malah sengaja sholat. Jadi itu semuanya menjadikan ibadah kita makruh. Itu ya, jelas ya. Masih ada yang tanya lagi? Baik, kalau sudah cukup mudah-mudahan bermanfaat dan kita insya Allah berjumpa lagi di dalam kesempatan yang lain. Kemudian juga setiap hari pagi juga kadang-kadang ada kajian fikih ya. Tapi ini dari pondok. Kadang-kadang kita streamingkan kalau teman-teman ada yang mau ikut silakan jam 5 pagi. Itu aja masuk di grupnya pengajian itu nanti akan ada pengumuman kalau ada pengajian. Demikian wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.